Masya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah. Oh jamaah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wa mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Alhamdulillah, nih senang banget ya. Di awal-awal tadi kita sudah mendengarkan salawatan yang luar biasa gitu loh. Ini Masya Allah nih, makin semangat, makin kita seger lagi untuk menonton Islam itu indah. Tepuk tangan dulu buat semuanya, Bu. Nah nih, sekarang saya langsung aja ya. Ini kita ngomongin masalah rumah tangga nih. Banyak ibu-ibu yang suka ngedumel. Udah Ustadz panjangan ya. Kalau suaminya ngasih uang belanja kurang, bener gak Bu? Betul. Apalagi kalau istrinya udah ngasih permohonan, Pak naikin nih uang belanja bulan depan. Gak disetujui-setujuin, malah dikurangin, kesel gak Bu? Kesel. Nah nih Bu, hari ini buat ibu-ibu yang merasa dizolimi pasti berbahagia banget nih. Temanya hari ini adalah suami kok pelit banget sih? Tuh 2, 3, Abo. Suami kok pelit banget sih? Siapa yang suaminya pelit? Angkat tangan. Hampir aja kepancing. Ada ibu yang angkat tangan cuma dari bawah. Ini Masya Allah nih. Langsung aja ya Bu ya. Kita masuk ke tausiah yang pertama. Nih Ustadz Maulana. Mohon maaf nih Pak Ustadz nih ya. Kalau bicara mungkin ya ini membahas lagi tentang makna atau arti pelit. Sebenarnya pelit ini kalau dalam bahasa Arabnya banyak orang bilang bakhil ya. Bakhil. Ini sebenarnya dalam agama Islam seperti apa sih ini bakhil ini? Silakan, mohon izin waktunya. Tepuk tangan dong buat Ustadz Maulana. Jamaah. Oh jamaah. Alhamdulillah. Maha suci Allah yang menciptakan makhluk di muka bumi ini dengan jumlah yang sangat besar tanpa ada satupun yang sama sifatnya. Tidak ada yang sama. Apalagi suami istri. Kalau suaminya pelit pasti istrinya boros. Kalau suaminya boros pasti istrinya. Kalau suaminya cerewet pasti istrinya. Kalau istrinya cerewet pasti suaminya. Tidak mungkin Allah pertemukan dua sisi yang sama. Kalau dua-duanya cerewet tidak ada yang tidur. Maha suci Allah yang mana kehidupan ini antara manusia yang satu dan yang lainnya tidak ada yang sama, tapi akan ada persamaannya jikalau sudah disatukan. Cuman maaf ya kepada semuanya, kalau berbicara tentang pelit, suami itu tidak ada yang pelit. Dijawab sama Bapak. Betul. Coba tanya Pak Ustadz. Lincah ya. Bapak kayaknya dari hati deh. Betul. Karena semua kepunyaan suami semua dikasih. Diberikan semua. Buktinya sisa bapak yang dapat. Pelit itu sesuatu yang ditahan. Sesuatu yang ditahan itu pelit. Jangan tahan ya. Ibu puas banget hari ini ya. Mau ngomongin suaminya ya. Karena banyak suami yang pelit. Hah? Tidak ada. Biasanya pelit itu terletak pada wanita. Kenapa tidak lagi? Karena kalau uang sudah berada pada wanita, susah untuk keluar. Karena wanita itu tinggi perhitungannya, kurang bagi-baginya. Bayangkan kalau belanja pasti nawarnya luar biasa. Tapi kalau laki-laki bungkus semua. Pak, kembaliannya ambil. Kalau wanita mendengarkan itu sakit. Lain kali nggak usah bapak pergi belanja ya. Kan seperti itu. Ada kalanya pelit ini adalah sebuah penyakit. Penyakit yang bahaya. Makanya kadangkala Mas Sampu, saya bahasa Bugis lagi. Dia bawa sendoknya. Itu enggak enak. Kalau, maaf ya, maaf sekali. Kalau suami yang pelit, kita masih bisa makan. Tapi kalau istri yang pelit, jangan harap bisa makan. Kenapa Bu? Betul tidak?
Kalau istri yang pelit setengah mati orang makan. Saya ada cerita sedikit supaya bisa menggambarkan buat wanita, suami istri yang berkeluarga bisa merasakan ini. Ada sosok suaminya dermawan tapi istrinya yang pelit. Tiba-tiba ada tamu, itu suaminya suka panggil orang, mampir makan, mampir. Itu tamu betul-betul mampir, Bu. Istrinya pelit, ya Allah suamiku ngajak orang lagi masak. Ini istrinya pelit, Bu. Makanya istrinya ngumpet, sembunyi. Itu suaminya, Mama mana, Mak? Nggak ada, suaminya istrinya nggak ngomong, Bu. Tiba-tiba masuklah tamu itu. Kata suaminya, kebetulan mamanya lagi keluar. Istirahat aja, iya kebetulan saya lapar. Oh kalau begitu lapar banget ya? Mau baring-baring dulu? Iya, pakai sarung saya. Jadi tamunya itu pakai sarungnya suaminya. Suaminya keluar cari makanan. Terus keluarlah istrinya dari persembunyiannya. Iya, udah pulang. Mana suamiku ini? Iya. Dia lihat ruang tamu tidak ada. Dia lihat ada yang tidur. Di kamar. Oh, pakai sarung. Di berbaring-baring di kursi. Berbaring-baring di kursi panjang. Dia jewer telinganya. Dia kira suaminya, kamu ya setiap ada orang lewat kau panggil makan, kau panggil makan. Memangnya ada makanan di dalam rumah? Yang dijewer itu pas dibuka, ternyata tamunya yang dijewer. Ini kelewatan pelitnya. Masya Allah, tepuk tangan dulu buat Ustaz Maulana. Nih, pelajaran nih. Jangan ditahan. Jangan ditahan. Karena semua punya rezeki. Betul. Bisa jadi rezekinya orang ada pada dirimu. Betul. Wahai suami, jangan pelit. Karena bisa jadi istri ada rezekinya daripada dirimu. Betul. Kan kamu yang nikahi, makanya tanggung jawab. Loh, saya nggak Makanya pelit. dikasih semua itu. Saya udah Belikan kasih. rumah istri. Udah. Ada mobil. Ada. Pakaian. Udah. Didandani. Udah. Bagus. Alhamdulillah, tepuk tangan dong Bu. Pak Ustadz, terima kasih banyak Pak Ustadz nih. Ini membuka kita di awal-awal ya, sebagai suami ini nggak boleh pelit, nggak boleh bakhil. Tapi banyak juga nih kalau laki-laki itu sebenarnya bukan pelit, tapi perhitungan. Karena berpikirnya, ini coba saya tanya ya sama bintang tamu kita hari ini, Masya Allah nih Bu. Ada Tia Ardian, tepuk tangan dulu dong Bu. Tia, apa kabar Tia? Baik, Sehat alhamdulillah. ya? Masya Allah, dari Solo terakhir kita ketemu, sekarang ketemu lagi di Jakarta. di Jakarta. Setelah 1 tahun atau 2 tahun itu? 1 tahunan. 1 tahunan ya, Masya Allah ya. Li. Apa Pak Ustadz? Syam lagi bisik-bisik saya. Apa tuh? Nanya, Iya. Bilang apa tadi Syam? itu Tia yang waktu aku kecil nyanyi itu ya? Iya betul. Iya, Masya yang Allah. dapat juara. Iya, yang aku posternya banyak banget. Keren. Yang waktu keluar dari sekolah sudah ada posternya Ada poster dijual-jual. jual-jual di pinggir. Iya. Masya Allah. Terus Waktu zaman waktu itu. itu ada kerupuk juga gambarnya dia. Kerupuk Pak Ustadz. Iya ada sampai kerupuk ada gambarnya. Baju-baju anak sekolah. Iya. Anak-anak Iya, baju bajunya. kaos. Nama-nama Tia. Pendukungnya, fansnya. Tia, ini kita ngobrol lagi nih kembali Iya. kepada masalah tema ya. Boleh, Suamiku pelit. Kalau Tia suaminya pelit apa perhitungan? Lebih ke bukan pelit ke perhitungan karena Perhitungan memang ya. basicnya manajemen pekerjaannya jadi Oh, gitu. mungkin di rumah dia yang lebih pintar daripada saya karena saya boros. Oh, kalau Jujur ini ini, Kak. terbalik nih ya. Ini Iya. bukan terbalik, jadi suami lebih perhitungan, istrinya yang boros. Iya, betul. Tapi kalau misalnya suami tiba-tiba nggak ngasih, kan pasti ada dong momennya pada saat dimana uangnya pas lagi cukup-cukupnya, terus dia tiba-tiba mau minta sesuatu yang di luar dari budget. Terus Pak aku mau beli ini dong, aduh mah jangan deh mah nggak ada. Gitu. Tiba-tiba besok suami beli sesuatu, sakit hati nggak? Pernah nggak Iya kejadian? pernah banget kejadian? karena kan Terus diapain suaminya? paling cuma dijawab. Digituin kadang-kala. Dibekin, ngambek. Kadang-kala saya tidak bela suami. Kadang-kala suami itu punya hobi. Betul. Betul. Tapi kadang-kadang dia justru mengutamakan hobinya, baru istrinya. Saya salah dong saya. Itu termasuk pengalaman saya Aduh, tuh seperti astagfirullahaladzim. itu. Maaf ya saya tambah sedikit. Iya, Pak Ustadz. Buat semua istri dimanapun berada. Sayangi suamimu, tapi jangan merasa memiliki. Karena dia punya yang sesuatu yang disayang. Apa tuh? Mobilnya, Oh, iya. tiap hari dilap. Oh iya benar. Apa ibu mau dilap juga? Burung. Bener. Kokor,
dikasih makan burungnya. Betul. Kapan ibu dikasih makan sama? Mau jadi Disuapin. Enggak. Kan ada macam-macam ya. Bener. Tapi saya bersyukur Ustadz, maksudnya suami saya perhitungan itu ada benernya juga. Karena Iya. Ustadz bilang kan nggak ada pasangan yang sempurna. Misalnya Betul. saya yang borosnya, dia yang ini. Suami Jadi saya yang banyak iritnya. belajar setelah berumah tangga justru. Iya. Ustadz. Tepuk tangan dong. Alhamdulillah. Ustaz, tepuk tangan dulu dong Bu. Ini, makasih banyak Ustaz Maulana, terima kasih banyak Tia nih. Sama-sama. Nanti kita ngobrol-ngobrol Siap, lagi. siap. Kita jangan membongkar ya, bongkar rahasia laki-laki loh, bahaya ini. Cuma saya perlu Enggak. tahu juga nih buat jamaah yang ada di studio dan juga jamaah yang ada di rumah. Laki-laki atau suami yang pelit itu Bu, ada ciri-cirinya. Mau tahu nggak Bu? Mau tahu? Mau tahu aja, mau tahu banget. Sih coba Ustaz Syam, kasih tahu Ustaz Syam. Siap. Nih kasih tahu sama jamaah semua tentang ciri-ciri suami yang memiliki sifat pelit di dalam dirinya. Silakan. Baik, jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Suami yang pelut, Ibu. Aku mancing, Bu. Sam, Kenapa? kenapa kamu yang dapat materi ini? Makanya Pak Ciri-ciri Ustadz. suami pelit. Makanya mudah-mudahan Syam terhindar daripada sifat ini. Amin. Amin. Sebagai Ya pelajaran Allah. juga buat Syam. Semoga ini menjadi pelajaran buat kita semua. Bukannya Syam mau mengajari, bukannya Syam mau memberikan contoh, tapi ini mudah-mudahan bisa menjadi sharing. Sharing Al-Quran, sharing hadis, bagaimana Rasulullah menjelaskan tentang ciri-cirinya orang pelit. Ada cerita begini. Pak, kita kan udah lama nih nggak pernah jalan-jalan ke luar negeri. Dulu waktu kita pacaran, Papa sering ngajak Mama ke luar negeri jalan-jalan. Kok sekarang Papa pelit sih? Ma, kita tuh menikah karena apa sih? Karena jodoh bukan? Kata istrinya. Iya Pak, karena jodoh. Tahu nggak Ma, jodoh itu kan nggak akan kemana-mana. Kalau jodoh itu nggak kemana-mana, jadi kita di rumah aja gitu maksudnya. Nggak usah jalan-jalan lagi gitu kan. Jamaah yang dimuliakan Ini- Allah Subhanahu wa taala. Awal-awal dari suami pelit, ciri-cirinya begitu. Ternyata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sudah mengetahui jauh sebelumnya bahwa akan ada suami yang pelit. Kenapa? Rasulullah menjelaskan dalam salah satu riwayat, dalam sebuah riwayat bahwasanya bersedekah, berinfak terhadap keluarga itu berlipat-lipat pahalanya dibandingkan berinfak terhadap orang lain. Kenapa? Karena zaman sekarang ini banyak orang dia royal sama orang lain. Sama teman-temannya traktir, sama teman-teman kantornya traktir, sama teman-teman nongkrongnya traktir. Tapi sama anak istrinya dia pelit, sama orang tuanya dia pelit. Giliran bosnya yang minta dibawain buah, dia beliin buah dari supermarket yang bagus. Giliran orang tuanya yang minta buah, dia beliinnya di pasar. Busuk nggak apa-apa lah, bungkus saya nggak ada kantong kresek, cuman adanya kantong kresek yang bekas ikan, nggak apa-apa lah, bungkus aja buat orang tua ini. Nah ternyata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sudah mengingatkan, sudah tahu Rasulullah akan ada orang yang seperti ini, akan ada orang yang bakhil, orang yang kikir. Ternyata kalau kita sebutin ciri-cirinya, contoh-contohnya banyak sekali Bu. Contoh kalau misalnya ada minta sumbangan ini, misalnya kita lagi di mobil nih Bu ya, di mobil, misalnya kita numpang di mobil teman kita ini kasih ke pengemis misalnya kan, kasih ke pengemis uang 10.000 rupiah. Terus kita liatin aja, oh ya udah dia udah ngasih, saya nggak usah. Jangan begitu Bu, jangan. Kenapa? Catatan amal dia sudah dicatat. Kita belum ada catatannya. Masa kita mau ngeliatin orang masuk surga? Kita nggak mau ikut masuk surga juga. Jadi kalau ada teman kita yang menyumbang, kalau ada teman kita yang suka traktir, kita ikutan juga. Kita ikutan juga. Ciri-ciri suami yang pelit seperti ini. Rasulullah SAW mengingatkan kepada kita bahwasanya akan ada orang yang nanti royal terhadap orang lain, tapi terhadap keluarganya. Anaknya dimasukin yang sekolah murah, istrinya dibeliin pakaian yang tidak bermerek. Padahal Allah Subhanahu Wa Taala dalam sebuah riwayat Rasulullah jelaskan bahwasanya Allah Subhanahu Wa Taala suka melihat bekas-bekas nikmatnya terhadap hambanya. Dalam sebuah hadis qudsi Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Saya sangat senang melihat bekas-bekas nikmatku terhadap hambaku." Artinya apa? Kalau ada duit jangan pelit sama diri sendiri. Ibu. Sedekah yang utama adalah terhadap keluarga dekat. Kemudian sedekah yang utama, mau tahu lagi Bu, sedekah yang utama lagi apa? Ternyata sedekah yang utama itu adalah terhadap diri sendiri. Jangan pelit Bu. Kalau ibu punya uang, bapak-bapak yang di rumah, teman-teman jamaah sekalian yang ada di rumah, kalau bapak-bapak sekalian punya uang, jamaah sekalian punya uang, jangan pelit. Kalau punya uangnya buat bisnis kelas, beli yang bisnis kelas. Kalau punya uang buat makan di restoran yang mahal, makan di restoran yang mahal. Kenapa? Allah Subhanahu wa taala suka melihat bekas-bekas nikmat terhadap hambanya, bukannya boros. Ini kita harus ubah pemikiran kita ini. Nabung pangkal kaya. Ini yang selalu kita pikirkan. Ternyata Islam bukan mengajarkan demikian, akan tetapi sedekah pangkal kaya.
sedekah pangkal sedekah pangkal kaya. Allah sebutkan dalam surah Ali Imran bahwasanya kita nanam 1 benih itu akan tumbuh 7 benih. Dari 7 pohon ini akan tumbuh 100 lagi. Akan tumbuh berlipat-lipat ganda. Jadi sedekah pangkal kaya. Kalau suami rajin sedekah terhadap anaknya, rajin sedekah terhadap istrinya, rajin sedekah terhadap orang tuanya, buat seluruh jamaah kalau rajin sedekah, maka Allah akan tambahkan kepadanya. Semoga Masya kita terhindar Allah, daripada sifat luar biasa. Ada juga di tepuk tangan dong Ustaz Syam. Ada juga orang kalau cowok-cowok, laki-laki itu biasanya dari sebelum dia menikah tuh udah kelihatan Bu, dia tuh Ya. ciri-ciri pelit atau enggak. Kalau laki-laki yang baik, dia tuh yang enggak pelit, dia kalau dapat uang itu buat makan, badannya jadi berisi, biasanya gitu. Enak aja emang aku gak makan. Aku makan kali emang nasibnya aja kayak gini. Kebetulan. Bercanda Ustaz Syam, bercanda kalau itu. Kebetulan Sam ini memang suka puasa Senin Kamis. Oh iya Masya Masya Allah. Allah. Alhamdulillah. Insya Allah. Ini Masya Allah nih. Saya mau tanya juga sama Ustazah Lulu. Kalau Ustazah Lulu, Nah. suaminya termasuk pelit nggak? Kadang hobinya aja, dia kan Hobinya pelit. Oh, maksudnya. Kadang dia beli motor. Oh, beli motor. Oh, hobinya hebat ya motor. Iya. Beli motor buat siapa? Buat dia. Terus Ustazah Lulu dibeliin apa? Saya ya kebutuhan aja sehari-hari. Jadi nggak dibeliin apa-apa? Saya Jangan dikomporin. Dia mah komporin. Jangan dikomporin. Enggak. Usaha Lulu itu alhamdulillah tipikal wanita yang Wanita. bersyukur. Bersyukur, Masya Allah. alhamdulillah. Nikailah wanita soleh. Soleha, bukan laki-laki soleh. Supaya apa? Kalau yang soleh karena agamanya, dia bersyukur ketika engkau berlebih dan bersabar ketika dia Ah, kurang. Masya Allah, alhamdulillah. Kalau tanggal baru talal badru. Wih, luar Karena biasa. pemasukan. Pemasukan datang. Talal badru. Badru Kalau pertengahan bulan alana. salatullah stabil. salamullah Netral. aman. Akhir bulan baru astagfirullah. Aduh, Ustaz, kita lanjut lagi nih ya. Ustazah Lulu sekarang saya mau nanya nih Ustazah Lulu nih. Kenapa Ya. masih banyak suami yang perhitungan? Bahkan bisa dikatakan pelit kepada pasangannya, Ya terutama Allah. kepada istrinya. Apalagi kalau suaminya cuma beli buat hobinya doang, istrinya gak dibeliin. Ya Apalagi Allah. silakan Ustazah Lulu. Curhat Silakan, kayaknya ya. Tepuk tangan dulu Ustazah Lulu. Jamaah. Oh jamaah. Alhamdulillah. Ke Pondok Waru beli ketumbar. Ibu yang bajunya baru-baru apa kabar? Sehat semuanya Bu? Udah pada lunas apa belum ya? Oh. Insya Allah mudah-mudahan sehat berkah terus. Pemirsa yang dirahmati Allah, insya Allah mudah-mudahan kita memiliki keluarga yang sakinah, mawaddah, warohmah, saling melengkapi dan insya Allah memegang amanah antara keduanya. Kenapa sih kok ada lelaki yang pelit? Maaf ya Bu ya, beda antara keinginan dan kemampuan. Kadang keinginan kita banyak, tapi kemampuan suami, oh hanya sampai sini. Oh alhamdulillah suami sudah bisa bekerja. Misalnya keinginan kita, wah beli macam-macam nih. Bisa jadi sebulan kita 3 juta habis. Tapi ternyata ya Allah kemampuan suami hanya bisa sampai 2 juta. Sampai 1 juta, kemudian bagaimana? Alhamdulillah disyukuri. Bersyukur qanaah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Nah yang parahnya suami bekerja. Tapi maaf ternyata pelit ini suaminya. Ya Allah gak inget dulu ya Bu ya. Dulu waktu suami nembak kita. Ya Allah. Ikan hiu pegel-pegel I love you girl. Ya Allah. Ikan hiu dirawajitu kita bales I love you too. Ya Allah. Dulu manggilnya ayang beb, honey bunny sweetie baby. Punya anak 1, ya Allah ayang. Ternyata ketika kondangan punya anak 5, mata lu kemana jalan hati-hati. Ya Allah. Ternyata seperti itu ya Bu ya. Bahkan ada suami yang maaf punya penghasilan tapi pelit terhadap istri. Ini kenapa bisa begini? Yang pertama faktor kurangnya ilmu pengetahuan tentang agama. Innamal ilmu bitta'allum, ilmu didapat dengan cara belajar. Banyak belajar ketika kita tahu, yo ternyata ini nggak boleh. Ini zolim terhadap istri. Saya hanya menghamburkan uang sendiri, tapi istri tidak difikirkan. Padahal istri butuh pedicure, medicure, tekicure. Tapi suami nggak peduli, gado-gado dimakan Bang Mamat, bodoh amat. Astagfirullahaladzim. Yang kedua apa? Penyakit hati. Ini merupakan penyakit hati Bunda. Karena kenapa? Di dalam diri kita ada hati. Dan ini menjadi pangkal diri kita menjadi pelit. Terutama untuk suami. Yang kedua apa? Lupa akan tanggung jawabnya. Karena maaf kita punya kebutuhan.
Kita punya yang namanya pendidikan untuk anak, kemudian belanja sehari-hari, tapi suami lupa akan tanggung jawabnya. Ini perlu diingatkan. Kemudian apa? Harta seolah-olah milik sendiri. Alhaakumut takatsur hatta zurtumul. Ya Allah, lalai orang yang senantiasa bermegah-megahan. Orang gak ada yang puas bunda, sampai nanti masuk ke dalam kubur baru dia sadar. Maksudnya apa? Kadang harta menjadi milik sendiri. Sehingga istri tidak dipedulikan, anak tidak dipedulikan, pendidikan anak bahkan tidak. Ya Allah, anak saya pingin nih ya Allah kuliah yang benar bagaimana. Tapi tidak, cuek. Naudzubillah min zalik. Kemudian apa? Takut kekurangan harta. Harta ini merupakan fitnah, ujian. Subhanallah, ujian untuk kita semuanya. Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Kita hidup, kita mati, nanti menjadi ujian di muka bumi ini akan dipertanggungjawabkan di yaumil akhir ini. Insya Allah mudah-mudahan kita menjadi orang yang bertanggung jawab, terutama suami. Tidak boleh menjadi orang yang bakhil, orang yang pedit, orang yang pelit. Naudzubillah min zalik. Karena kalau memposisikan diri sebagai suami itu kan ayah. Betul. Ayah itu penopang dan kepala rumah tangga. Dan kalau kan ada 3 tugas suami. Ya. Ini jamkan nih buat suami. Ya. Yang pertama tugasnya adalah menafkahi. Kemudian melindungi. Kemudian yang ketiga mendidik. Jadi bukan mencari nafkah, tapi memberi nafkah. Oh. Jadi kalau ada yang pelit, ini berarti tidak sesuai dengan sesuatu yang ada pada diri laki-laki. Ini nauzubillah ya Allah. Tapi kalau perempuan sih biasa. Wajar lah ya kalau perempuan, karena perempuan itu panjang pemikirannya tuh. Pemikirannya nanti buat panjang. anaknya kuliah, buat anaknya apa, mungkin ibu-ibu seperti itu Iya, Bu ya. gitu, Ibu. Hebat, luar biasa, tepuk tangan dong buat ibu-ibu dong. Nih buat bapak-bapak yang di rumah nih. Jangan pelit ya, karena investasi paling berharga itu adalah keluarga, luar biasa. Dan apalagi tadi dibilang kalau sedekah sama keluarga itu pahalanya juga nanti luar biasa nih, Masya Allah. Nanti akan kita bahas lebih banyak lagi tentang tema hari ini, suamiku pelit banget sih. Tapi sebelumnya kita dengarkan terlebih dahulu penampilan dari Nas Indonesia yang liriknya diambil dari hadis Rasulullah SAW. Silakan teman-teman Nas. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kembali lagi di Islam Itu Indah. Buat jamaah yang baru bergabung di tema kita hari ini yang luar biasa adalah tentang suamiku pelit banget sih. Tuh 2, 3. Suamiku pelit banget sih. Nah, bintang tamu kita hari ini ada Tia Ardia. Tepuk tangan dong buat Tia. Ya. Saya mau ulang lagi nih Pak Ustadz nih sama ibu-ibu jamaah yang ada di sini. Apa tuh? Salahkah? 1, 2, 3. Coba. Salahkah aku atas perasaan ini yang tak mampu menutupi, aku masih cinta kamu. Oh. Ini gara-gara ribut masalah uang belanja kurang, terus dia pergi berjauh. Setelah itu dia balik lagi baru Saling sadar. menyalahkan. Iya, kata suami, aku kurang ngasih uang belanja. Kata istrinya, aku terlalu banyak nuntut. Iya, akhirnya keluar lagu itu. Ini Masya Allah nih. Saya mau tanya lagi sama ibu-ibu, Bu, mau nggak punya suami pelit, Bu? Nggak mau. Tapi banyak nggak Bu yang suaminya pelit?
Oh tuh, saya nggak nyuruh siapa yang nunjuk sih, tapi yang bilang ada itu, itulah yang suaminya pelit berarti. Ini Masya Allah nih. Ustadz. Saya mau kasih tahu nih, mau nanya silakan. Iya, kayaknya saya mau Ayo, nanya boleh, ini. Tia. Ini mumpung masih ingat banget, soalnya kemarin ketemu teman. Kebetulan dia punya suami yang setiap hari mungkin ngasih uang belanjaan untuk sehari-hari, Oh, tiap misalnya hari untuk makan ngasihnya. dan segala macam. Nah kebetulan suaminya ini Ustadz, apa namanya, pas pulang dari kerja, dia bilang, ini kok kayaknya aku udah ngasih kamu setiap hari uang makan dan segala macam, tapi kok makanannya cuma ini atau mungkin malah nggak ada dan segala macam. Nah itu tuh kalau saya mau tanya itu termasuk sifat zolim dari suami itu atau enggak ya Ustadz? Ya, Gitu. Ustazah dulu deh dari sisi perempuan gimana nih coba nih. Sedih nggak Bun kalau digituin Bun? Sedih banget. Ya Allah, kita dikasih 5.000 sehari gitu ya dan harus dihabiskan sedangkan banyak kebutuhan yang lain dalam sehari Banyak itu. banget. Ya Allah. Don saga, don tales, nggak gitu juga keles. Abang Teguh ketiban palu, sungguh terlalu. Jadi gimana? Maaf, ini juga harus didiskusikan ya antara suami dan istri diskusikan. Kemudian apa? Ajak suami belanja kebutuhan sehari-hari. Biar dia tahu, ayang demen cabe ya Yang ya. Masya Allah demen sambal ya Yang. Padahal cabe mahal ayang ngasihnya 5.000 sehari gitu ya. Kemudian apa? Ada harian, ada mingguan, ada bulanan. Jadi harus tahu suami itu. Jadi Masya Allah ketika dia tahu, oh dia akan berpikir, oh iya ternyata kurang ya. Saya zolim banget sama istri ngasih segini. Jadi harus ada introspeksi diri insya Allah. Oh sekarang Ustadz Syamdu deh silakan. Kalau ditanyakan zolim apa tidak, karena zolim ini adalah lawan kata daripada adil. Kalau adil ini kan pas takarannya, pas tempatnya, pas keadaannya, pas takarannya. Nah kalau ditanyakan apakah zolim atau tidak, bisa jadi zolim karena sudah mengambil daripada yang bukan haknya. Maksudnya apa? Mengurangi hak orang lain. Haknya istri mestinya 1.000 misalnya, tapi yang dikasihnya cuma 500, itu setengahnya Nah, itu kan zolim. udah terjawab tuh ya. Coba nanti kalau Ustadz Maulana beda lagi nih Pak Ustadz nih. Karena masalahnya begini, kadang-kadang bukan cuma itu. Laki-laki itu pelit, kadang-kadang diteror sama istrinya adalah pelit rayuan, pelit romantisan. Itu Kadang-kadang pengalaman istri saya nuntut, itu termasuk zolim gak sih kalau suaminya nggak romantis, istrinya nggak suka dimanja-manjain gitu, gimana tuh Pak Ustadz? Dengarkan dulu. Persoalan belanja, nih, banyak bertengkar. Sebenarnya nafkah itu ada 3 aturan nafkah. Yang pertama, nafkah itu sesuai kebutuhan istri. Apa sih kebutuhan istri? Maka suami harus siapkan kebutuhannya. Jamaah? Atau yang kedua, sesuai kemampuan suami. Berapa kemampuan suaminya? Maka istrilah yang harus menyesuaikan dengan kemampuan suaminya. Barang siapa istri memaksakan kehendaknya di atas kemampuan suami, maka akan dibangkitkan bersama dengan Fir'aun. Dan yang ketiga, ini yang paling aman. Diskusikan. Sesuaikan kemampuan dan keinginan itu disatukan. Saya rasa kalau istri tahu berapa pendapatan suami, istri tidak akan minta banyak macam. Makanya semua pendapatan suami kasih istri. Nanti istri yang kelola. Kenapa tidak ada tepuk tangan ini? Saya sudah bela-bela lagi. Iya, sudah dibelain. Semua uang, Oh gitu. semua pendapatan kasih istri yang pegang. Biar istri yang ngatur. Bapak kok diem aja Pak? Bapak belain dong Pak saya Itu Pak. benar. Oh benar ya? Itu ya. benar. Benar Pak Ustadz. Karena itu lebih aman. Iya benar. Jadi istri tidak akan bisa nuntut karena dia tahu kelola itu. Oh Betul. ternyata, kak aku nggak bisa kelola deh, ambil balik. Baik. Nah kalau suami yang pelit rayuan, istrinya suka pengen nuntut lebih? Gini, saya rasa istri tahu suaminya itu orangnya dingin. Contoh? Karena saya juga begitu. Saya tuh jarang memuji istri. Iya. Karena istri saya sudah cantik. Ya Allah, so Kapan sweet. saya memuji istri saya, istri saya ketakutan. Kenapa? Pasti ada maunya. Nggak enak banget. Pasti ada lagi nih. Kenapa lagi Kak? Coba kalau dari cewek, Tapi maaf ya, Seneng emangnya? ketika wanita itu walaupun dibohongi, tapi seneng loh. Mama lihat bulan dan bintang di sana. Cahayanya begitu bersinar, seakan-akan wajah mama yang bersinar untuk papa. Itu senang Bu, jujur nggak begitu senang? Jadi maaf, jangan sampai pelit-pelit untuk memberikan rayuan, Kalau saya rayuannya pujian. Ustazah, aku biasanya kalau aku rayuannya langsung bukti aja. Jadi Karena saya tuh Rasulullah aja
Alhamdulillah saya tidak merayu tapi memegang tangan istri Oh, saya. gitu. Oh, ya Allah. Kalau di mall Kalau di mall. supaya tidak belanja. Sayang jangan kemana-mana ya gitu. Nggak, memang. Mohon maaf buat yang di rumah, Bener. saya itu terus terang kalau di rumah selalu pegang tangan istri saya kalau tidur. Oh. Karena 4 romantis anak saya di banget. tengah supaya saya tidak jatuh dari tempat Ya tidur. Allah. Makin parah, kirain beneran. Ini sekarang gini nih, kita nih buat laki-laki nih perlu tahu juga nih tentang kerugian-kerugian tentang suami yang pelit. Nah, Ustadz tolong dijelaskan nih, kerugian-kerugian apa nih baik di dunia dan di akhirat bagi suami-suami yang memiliki sifat-sifat pelit kepada pasangannya. Silakan, mohon izin waktunya. Jamaah. Oh jamaah. Alhamdulillah. Siapa yang tidak memberi tidak akan dikasih juga. Siapa yang pelit memberi tidak akan mendapatkan kasih sayang. Ketahuilah suami-suami yang pelit akan terhindar atau mendapatkan bahaya berupa apa? Terhindar dari kasih sayang istri atau dalam artian kerugiannya tidak mendapatkan kasih sayang dari seorang istri. Apa colek-colek? Coba kalau tidak pelit sebelum kau minta kopi sudah ada. Karena istri akan tahu diri. Ini aku harus melayani suamiku dengan sebaik-baiknya. Karena suamiku itu tidak pelit. Sebelum kau datang, dia sudah berdiri di depan pintu. Padahal 2 jam lagi baru datang. Saking. Kena macet. Jamaah. Jangan marah. Kepada suami yang pelit. Bukan hanya kerugiannya tidak mendapatkan kasih sayang. Tidak mendapatkan perhatian dari orang-orang yang dicintainya. Ngapain aku kasih perhatian? Dia juga tidak perhatian aku. Yang paling bahaya kalau tidak akan mendapatkan cinta. Orang yang tidak memiliki cinta tidak akan mendapatkan cinta. Yang bahayanya kalau tidak mendapatkan cinta dari yang di atas. Siapa? Allah. Makanya ayo kepada semua suami jangan pelit. Karena ketika ada bahaya yang menimpanya, tidak akan respect istrinya. Oh, jatuh. Oh, uangnya hilang. Oh, uangnya hilang. Dalam hati istri, rasain. Tuh. Ini yang bahaya. Bukan malah didoain, tapi dipacidai. Kalau bahasa disyukurin. Syukurin. Kalau pacidai itu bahasa saya di Makassar. Puas loh, puas. Gituin. Yang paling berbahaya lagi, ketahuilah kepada semua suami yang ketika dia terlalu pelit kepada istri, maka akan kecurian. Yang paling parahnya, kecurian dari istri sendiri. Angkat tangan yang pernah mengambil uang suaminya. Itu boleh. Suami pelit boleh diambil uangnya. Itu dihalalkan. Halal. Tapi sesuai kebutuhannya. Bukan curi uang untuk beli emas. Beli anting bukan. Tapi sesuai kebutuhannya. Anaknya mau bayar uang sekolah, terus suaminya nahan uang, itu boleh diambil. Kebutuhan rumah tangga, terus dia terlalu pelit. Ini pernah dilakukan oleh siapa? Indun. Kepada Abu Sofyan minta pendapat sama Nabi. Ya Rasulullah, aku mencuri uang suamiku. Nabi cuma tersenyum. Karena ketahuan memang Abu Sofyan terkenal di zaman itu adalah orang yang sangat pelit. Sekarang, ini kerugian di dunia. Kerugiannya di akhirat, suami yang pelit akan berjalan miring. Miring. Mau nggak jalan miring? Mau jalan miring? Inilah laki-laki yang tidak adil. Apalagi kalau sudah punya istri 2, 3 dan seterusnya sampai 4. Itu kalau tidak adil bahaya. Jalan miring. Hati-hati, istri tua itu susah dilupakan jasa-jasanya. Bahayanya laki-laki yang pelit akan disetrika. Sebagaimana orang-orang yang pelit yang menahan disetrika. Apanya disetrika, Bu?
Bukan. Itu kalau di dunia bajunya, Pak. Tapi suami yang pelit akan disetrika 3 kali setrika di akhirat. Bukan saja suami, semua orang pelit. Dahinya, pipinya, dan belakangnya. Kenapa dahinya? Karena mengkerut ketika istrinya minta duit. Kenapa pinggirnya? Karena pura-pura berbalik. Kalau giliran keluarganya yang acara kawinan, dia nomor 1 di depan. Giliran keluarga istrinya, oh nikah. Ya kita datang aja. Ya Allah, nggak boleh begitu. Apalagi di istri belakangnya. Dan terakhir, hati-hati. Yang paling berbahaya kezaliman yang disebutkan tadi Ustaz Sam sama Ustazah Lulu. Disebutkan bahwa zalim itu hati-hati. Zalim itu di atasnya dosa. Tidak ada suami yang berdosa kepada istri. Tidak ada. Makanya istri yang minta maaf kepada suami. Tapi ketahuilah, suami tidak punya dosa, tapi di atasnya dosa. Namanya zalim. Karena berhadapan dengan Allah. Bu, ibu yang ditahan tidak dikasih nafkah batinnya. Karena bukan saja ini. Oh. Ada 2 yang dikasih makan. Oh gitu. Nggak usah disebut yang satu. Iya nggak usah Pak Ustadz. Di sini dan di sini. Di sini Bapak pasti beda perasaan. Yang dikasih makan. yang dikasih makan ini dan mana Pak? Batin. Ini. Bapak pasti bilang, wah saya tahu sendiri. Bukan di sini. Perasaan. Iya. Istri harus dibelai. Oh. Alhamdulillah. Alhamdulillah ini Masya Allah luar biasa ya. Mohon maaf ya buat istriku. Betul. Mohon maaf kalau aku ada salah kata perbuatan. Insya Allah saya tidak akan menzalimimu. Amin. Karena Ya Allah, tidak amin. boleh. Amin, Lebih amin. dari 4 bulan tidak muncul. Oh ya Allah, astagfirullahaladzim, nauzubillah. Nih benar-benar kayaknya banyak banget pelajaran yang nyampe ke kita semua ini, terutama para laki-laki nih yang lagi nonton di rumah, atau mungkin para istri-istri yang lakinya pelit. Nih suruh bangunin para istrinya yang kan yang lagi suaminya pelit, Pak bangun Pak, nonton nih temanya bagus banget gitu ya. Nanti kita akan lanjut lagi tentang tema kita hari ini, suamiku pelit banget sih. Tetap di Islam itu Indah. Jamaah. Oh jamaah. Alhamdulillah. Kembali lagi di Islam itu Indah. Nih alhamdulillah di sini masih ada Tia yang menemani kita. Tepuk tangan dong buat Tia Ardani. Terima kasih banyak ya. Ini bagus banget nih ya buat jamaah yang di rumah nih, terutama buat para laki-laki atau suami yang baru dibangunin istrinya yang baru bergabung. Ini kayaknya bukan jebakan, tapi ini memang bagus banget. Temanya itu adalah suamiku pelit banget sih. Tuh 2, 3. Iya, mungkin dari tadi bawa bertanya-tanya kenapa saya dibangunin sama istri saya. Ternyata temanya memang bagus. Ini insya Allah ya, mudah-mudahan buat kita para suami-suami nih ya, mengerti akan seharusnya bagaimana menghadapi atau berlaku kepada istri maupun kepada keluarga. Oke, sebelum nanti kita mendengarkan kembali tausiah dari narasumber kita, saya mau kasih kesempatan dulu buat jamaah yang di rumah yang mau ngaji bareng, mau murotal bareng dengan Ustaz Syam boleh. Hari ini Ustaz Syam akan membacakan surah Ali Imran ayat 180. Bagaimana Ustaz Syam, sudah siap? Siap insya Allah. Masya Allah, tepuk tangan buat Ustaz Syam. Silakan Ustaz Syam. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. ولا يحسبن الذين يبخلون بما آتاهم الله من فضله هو خيرا لهم بل هو شر لهم
سيطوقون ما بخلوا به يوم القيامة ولله ميراث السماوات والأرض والله بما تعملون خبير. Al-Quran surah Ali Imran ayat 180. Wala yahsabanna alladhina yabkhaluna bima atahumullahu min fadlih. Janganlah kalian menyangka bahwa ketika kalian bakhil, yabkhalun, bahwa ketika kalian kikir atau pelit terhadap orang lain, ya bakhilu bihi yaumal qiyamah, yabkhaluna bima atahumullahu min fadlih huwa khairal lahum. Kalian kikir atas apa yang Allah berikan kepada kalian, itu kalian anggap khairal lahum. Dia kikir kan, akhirnya dia menabung. Janganlah kasih orang, janganlah bersedekah, janganlah kasih istri. Mending saya simpan buat diri saya sendiri. Kalau istri saya yang pegang misalnya nanti akan habis. Kalau misalnya saya infakkan, harta saya akan habis. Padahal bima atahumullahu min fadli, Allah jelaskan. Padahal harta itu dari kami, kata Allah. Huwa khairal lahum, kalian mengira itu bagus untuk kalian. Bal huwa syarrul lahum, kata Allah, tentu saja tidak. Itu sesungguhnya akan menghancurkan diri kalian sendiri. Maksudnya apa? Sayutawwaquna bihi yaumal qiyamah. Sayutawwaquna ma bakhilu bihi yaumal qiyamah. Ibu, nanti di hari kiamat Allah katakan dalam ayat ini bahwasanya di hari kiamat nanti itu akan, harta ini akan dikalungkan ke orang-orangnya. Harta yang kita kikirkan ini akan dikalungkan dalam bentuk api ke orang-orangnya. Dan juga dalam hadis Rasulullah SAW, Rasulullah mengambil perumpamaan onta. Orang-orang yang kikir akan hartanya itu bagaikan mereka kikir akan ontanya. Jadi nanti di hari kiamat onta-onta ini akan datang dalam keadaan sehat bugarnya. Onta-onta ini dan akan menghajar pemiliknya. Jadi kalau misalnya zaman sekarang ini kita punya banyak mobil mewah, mobil sport misalnya yang kecepatan tinggi, itu nanti gara-gara itu kita kikir, nanti mobil sport itu datang nanti di hari kiamat nabrak kita. Gitu. Kalau Rasulullah kasih perumpamaan unta, kambing gitu kan. Kalau kita sekarang uang ini nanti akan datang kepada kita dalam keadaan besar dan itu akan menimpa kita menurut saya. Sayutawwaquna bihi yaumal ma bakhilu bihi yaumal qiyamah walillahi mirathus samawati wal ar. Allah ingatkan sesungguhnya kepunyaan Allah lah semua harta yang ada di muka bumi ini. Wallahu bima ta'maluna khabir. Kemudian Allah jelaskan dan Allah ini maha mengetahui sekecil apapun apa yang kalian kerjakan. Artinya apa? Sekecil apapun infak kita, sekecil apapun sedekah kita, itu akan sangat bernilai di mata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena Allah tidak pelit untuk memberikan rezeki terhadap kita. Allah tidak pelit memberikan pahala yang berlipat ganda bagi hambanya yang tidak pelit di dunia. Disambung di ayat 181, laqad sami'allahu qala alladziina qalu innallaha faqiru wa nahnu aghniya. Salah satu bentuk yang luar biasa daripada orang kikir, mereka berkata begini, ngapain sih kita sedekah? Ngapain sih kita zakat? Emang Allah itu miskin ya, butuh harta kita? Naudzubillah. Dia bilang Allah itu miskin. Dia bilang Tuhan kita itu miskin, jadi dia butuh zakat. Allah kan maha kaya, ngapain kita zakat? Allah kan maha kaya, ngapain kita sedekah? Mereka beranggapan seperti itu. Maka Allah sambung ayat ini menjelaskan bahwasanya mereka inilah orang-orang yang sangat keras siksanya nanti. Karena sesungguhnya harta itu adalah milik Allah. Ingat Bu, Allah ingatkan dalam Al-Quran, laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqa wa akum minas salihin. Seandainya aku hidup sedetik saja, sesaat saja di dunia, maka aku akan sedekahkan seluruh harta yang aku tinggalkan. Saking memberatkannya harta tersebut, baru di alam kubur, belum di alam akhirat. Shadaqallahul adzim. Nauzubillah, bahaya banget ya ternyata buat orang-orang kikir. Padahal contohnya udah banyak dulu, ada Sa'labah ya Pak Ustadz ya. Ada Sa'labah, ada juga ada Qarun. Jadi jangan coba-coba pelit deh. Iya. Ketika kita pelit kita akan nyesal sendiri. Wa ma anfaqtum min syai'in fa yukhlifuhu. Akan Allah gantikan lebih banyak dari apa yang sudah kau keluarkan. Kenapa Amin, sih ya kita Allah, pelit-pelit padahal bukan saja kita punya, kan ini bisa jadi rezekinya orang lain ada pada diri kita. Betul, Masya Allah. Ini Pak Ustadz sebentar tahan dulu ya. Ini kita mau kasih kesempatan juga sama jamaah yang ada di rumah ini yang mau curhat nih. Ada email masuk, ini curhatannya bagus banget. Mungkin langsung aja bisa kita hubungi mbaknya, silakan, atau masnya. Mbaknya kayaknya deh. Assalamualaikum. Halo. Halo Mbak. Assalamualaikum. Halo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini Mbak yang mau curhat ya Mbak ya. Silakan Mbak curhatnya.
Iya, Ustadz, Ustazah, saya mau bertanya. Saya udah nikah nih 7 tahun, tapi belum juga punya anak. Saya dan suami tinggal di rumah mertua saya. Kemudian karena itu, mertua saya langsung mengusir saya dan suami disuruh menceraikan saya, Ustadz. Dan malahan, mertua saya telah mencarikan lagi calon untuk suami saya. Sekarang udah hampir 7 bulan nih, saya masih belum jelas statusnya. Dan 7 bulan saya tidak mendapatkan nafkah lahir dan batin dari suami saya. Perceraian saya belum diurus oleh suami dengan alasan mertua saya sakit keras. Apakah dalam keadaan seperti ini saya sudah cerai statusnya dengan suami saya, Ustadz? Ya, oke, tunggu Mbak ya, jangan ditutup dulu teleponnya ya. Kita coba dari sisi wanita dulu, silakan Ustazah Lulu nih. Ya, Masya Allah, Insya Allah mudah-mudahan Allah berikan kesabaran untuk kita semua. Anak tamrotul kolbi, anak adalah buah hati kita semua, kemudian rizki dari Allah berupa anak. Tapi ketika maaf belum diberikan rizki, maka senantiasa berdoa, dipancing dengan sedekah, silaturahim. Kemudian maaf inilah yang dikatakan tidak baik ketika tinggal bersama mertua. Jadi dia tahu bagaimana konflik kita, permasalahan kita, lebih baik tinggalnya pisah dengan mertua, punya rumah sendiri. Kemudian ketika suami tidak memberikan nafkah selama 7 bulan, ketika kita ijab kabul pernikahan, kemudian ada dibacakan sigot takliknya. Itu salah satunya diantaranya adalah ketika tidak memberikan nafkah selama 3 bulan, istri bisa menggugat perceraian. Terlebih ini sudah 7 bulan. Subhanallah, mudah-mudahan Allah berikan jalan kemudahan agar tidak dizolimi oleh suami, insya Allah. Iya, Ustadz Syam silakan. Jadi kalau bertanya statusnya sudah cerai atau belum, jadi yang dijelaskan Ustazah dulu benar tadi bahwa istri boleh meminta diceraikan. Tapi belum cerai karena dia belum minta. Kalau misalnya mbaknya sudah ke pengadilan terus minta diceraikan, itu baru jatuh talaknya. Tapi untuk sekarang ini belum jatuh talaknya karena otoritas mentalak adalah pada hak suami. Mertua tidak bisa menceraikan, tapi mertua boleh memberikan saran. Tapi yang otoritas menceraikan atau mentalak adalah suami. Ini sebelum Ustadz Maulana saya mau minta pendapat dari Tia dulu nih. Gimana Tia nih pendapatnya tentang permasalahan Tia, gimana ini? permasalahannya? Jadi udah 7 tahun menikah gak punya anak, diusir sama mertuanya, sekarang suaminya itu dicalonkan lagi dengan yang lain. Aduh. Udah 7 bulan gak ketemu, statusnya ngatung-ngatung nih gak jelas gimana? Kalau menurut saya sih kalau sudah rumah tangga ya dibicarakan dulu dengan baik. Maksudnya tidak ada, kalau memang orang tua atau mertua kan memang mungkin mereka bisa ngasih saran aja atau masukan. Tapi kalau untuk ikut campur kayaknya enggak, itu sih yang pasti. Iya, oke, mungkin ada yang mau ditanggapi dulu dari penelpon nih, silakan Mbak, ada yang mau ditanggapi dulu? Mbak, halo. Kembali, ya. Halo? Iya, halo. Iya. Jika membayangkan kembali perlakuan mertua saya yang mengusir saya, membentak saya seperti bukan manusia, bahkan suami saya disuruh menceraikan di depan muka saya sendiri itu, sampai sekarang saya masih menyimpan sakit hati dan dalam hati sempat terlintas untuk tidak memaafkan mertua saya. Bagaimana Ustadz, apakah salah yang saya lakukan ini? Karena dia saja nggak menganggap saya. Ya, silakan Ustadz Maulana. Ada 2 yang dilakukan. Ya Allah. Yang pertama yang dilakukan, ini menurut agama ya, bukan menurut saya ya. Yang pertama dilakukan adalah itu tadi, menggugat. Karena sudah menyalahi sigat takliknya. Janji setia seorang suami sudah menyalahi. Karena tidak memberi nafkah 7 bulan itu salah. Kata Sayyidina Umar kepada Afsah, anaknya Umar bin Khattab, berapa lama wanita tahan tidak dinafkahi? Maaf, batinnya ya. Tahu kan? Ya. 4 bulan. Maka tidak boleh sebelum 4 bulan, makanya Ustazah Lulu kata 3 bulan. Kalau bisa sebelum 4 bulan, sebelum 3 bulan nafkahi lagi. Tapi ini sudah 7 bulan. Ini sudah jatuh talak 1 ini. Suami yang tidak menafkahi istrinya sudah menalak dirinya sendiri sebenarnya itu. Iya, karena tidak memberikan nafkah. Ah, jamaah. Atau ambil cara 2, yakni maafkan dan bersabarlah. Tapi sampai di mana sabarnya kalau sudah diginiin? Diusir, dicaci maki, disuruh talak di depannya. Ya Allah, ini namanya hati yang terluka. Tapi kalau mudah-mudahan, kalau saya rasa sih, aduh, maaf ya, ndak enak rasanya ngomongin ini. Kenapa Pak Ustadz? Karena ngomongin masalah orang tua. Iya Pak Ustadz. Orang tua ini kan kadangkala kenapa Ibu? Ibu kenapa? Nah, anak saya sudah 8 tahun belum punya anak.
tahun belum punya anak. Ibu merasa ya. Tapi mertuanya aman. Iya aman, mau takkan kali kulo. Nah berayai wonten sing gadah hak mboten gadah laren mboten. Kulo kados terwelu kok larene kathah kok. Jadi Iya. ibu ini langsung merasa, termasuk mungkin di rumah banyak yang menangis. Betul. Karena banyak orang yang belum dikaruniai anak. Tapi betapa sabarnya suami yang baik hati ucapkan terima kasih kepada menantunya sama mertuanya. Iya. Mertua daripada anaknya ibu yang belum punya anak sampai 8 tahun. Terima kasih. Terima kasih pada Ojihi menantuku yang mau bersabar dan orang tua kamu yang bersabar. Mudah-mudahan nanti saya berdoa diberi anak. Amin. Amin, amin, amin ya Allah. Ini Ada Masya Allah. tetangga saya, Iya, teman Pak Ustadz. sekolah saya di pesantren. Iya. Itu 17 tahun bu, tidak punya Baru. anak, tiba-tiba hamil. Allahu Akbar. Nah ini gini Pak Ustadz, ini kan kalau boleh dibilang tadi kan si mbak penelpon ini kan udah termasuk orang yang dizolimi Pak Ustadz. Ini kan doanya dikabulin gak nih Pak Ustadz? kalau dia Doanya punya doa? dikabulkan, mumpung. Dan ada begini, ada kejadian juga. Kenapa sih saya bahas tetanggaku semua ya? Iya, Karena saya lihat di depan mata. betul, betul. Nauzubillah summa nauzubillah. Ini jadi pembelajaran. Dia usir istrinya, dia Nauzubillah, ceraikan astagfirullah. istrinya karena menganggap istrinya tidak punya anak, tidak mampu memberikan anak. Kemudian dia nikah lagi. Tahu nggak bu? Sampai setelah dia nikah tidak punya anak. Sementara istrinya yang diusir tadi sekarang sudah punya anak dengan laki-laki yang lain. Jadi bisa Astagfirullah. jadi periksa diri, bisa jadi laki-lakinya yang mandul. Betul. Itu jangan betul, saling betul. menyalahkan. Dan pada saat periksa juga harus dua-duanya. Dua-duanya jangan cuma istrinya wanita. doang yang disuruh. Jangan disalahkan wanita lah yang mandul, Betul. tidak bisa jadi juga suami. Masya Allah ini luar biasa Mbak, terima kasih banyak ya Mbak ya. Yang menelpon tadi mudah-mudahan segera diselesaikan masalahnya. Ada dua pilihan tadi, yang pertama Mbak boleh menuntut atau menggugat. Yang kedua ikhlaskan, yang mana Mbak silakan pilih. Terima kasih banyak, mudah-mudahan jadi pelajaran buat kita semuanya. Oke buat jamaah yang di rumah jangan kemana-mana, setelah ini masih ada tausiah dari Ustadz Syam mengenai cara-cara istri menghadapi suami yang memiliki sifat pelit. Dan juga tausiah dari Ustaz Zarulu mengenai cara bagaimana agar para suami atau laki-laki memiliki sifat dermawan dan pemberi sehingga terjauh dari sifat pelit. Tetap di Islam itu indah. Jamaah. Oh jamaah. Alhamdulillah. Jamaah. Oh jamaah. Alhamdulillah. Akhirnya kita tiba membahas bagaimana cara menghadapi seorang suami yang pelit. Bu mau tahu bu rahasianya bu? Atau bagaimana cara kita menghadapi teman-teman yang pelit, jamaah sekalian yang ada di rumah menghadapi orang-orang yang pelit. Gimana sih dalam Islam? Ternyata kita punya kewajiban juga di sini. Yang pertama adalah kita saling mengingatkan. Karena kita ini tidak luput daripada dosa. Kita ini nobody's perfect, tidak ada manusia yang perfect, tidak ada manusia yang sempurna. Semua orang pasti punya kekurangan di dalam dirinya. Ada yang keluar uangnya tapi terlalu keluar. Ada yang pintar nahan duit tapi terlalu tertahan. Makanya Allah Subhanahu wa taala pun mengingatkan dalam Al-Qur'an jangan terlalu keluar, jangan terlalu pelit. Nah, ini ada pertengahan. Makanya Allah ingatkan innallaha la yuhibbul musrifin. Sesungguhnya Allah tidak menyukai, tidak mencintai sesuatu atau orang-orang yang berlebihan, pelitnya berlebihan. Loyalnya juga berlebihan karena Islam mengatur pertengahan ummatan wasaton. Dalam surah At-Taubah ayat 75 sampai dengan ayat 77 Allah Subhanahu wa taala menjelaskan kepada kita, A'udzubillahi minasyaitonirrajim.
ومنهم من عاهد الله لئن آتانا من فضله لنصدقن ولنكونن من الصالحين فلما آتاهم من فضله بخلوا به وتولوا وهم معرضون. Ada orang-orang di antara mereka yang berjanji kepada Allah, ya Allah berikanlah saya harta yang banyak, ya Allah berikanlah saya uang yang banyak supaya saya bisa bersedekah. Jadi Allah membuat mereka jadi kaya. Akhirnya apa yang terjadi? Falamma atahum min fadli bakhilu bi. Ketika datanglah harta kepada mereka, mereka ternyata bakhil terhadap harta tersebut. Ternyata mereka kikir terhadap harta tersebut. Wa tawallau, bahkan mereka zalim terhadap harta tersebut. Wahum mu'ridun, mereka berjanji kepada Allah tapi ternyata mengingkari janjinya. Jadi buat jamaah sekalian, ketika kita minta kekayaan kemudian Allah belum kasih kepada kita, mungkin saja Allah tahu orang ini belum cocok jadi orang kaya. Tapi kalau kita memperlihatkan kalau kita rajin sedekah, Allah bilang orang ini cocok jadi orang kaya nih karena suka bagi-bagi. Allah berikan kekayaan terhadap kita. Ingat janji Allah dalam Al-Quran, orang yang bersedekah pasti Allah akan gantikan. Ini bukan insya Allah, ini bukan insya Allah, tapi pasti Allah akan gantikan berlipat-lipat ganda. Bagaimana cara mengatasi sifat kikir? Yang kedua adalah melatih diri dengan sedekah kecil. Sedekah kecil, biar sedikit yang penting rajin. Biar sedikit yang penting terus menerus. Daripada enggak pernah sama sekali. Satu kali menyumbang besar tapi sekali setahun. Ya Bu ya, mending 1000 tapi rajin setiap hari. Karena ini akan melatih diri kita. Kata Rasulullah, amantu billah fastaqim. Berimanlah kepada Allah dan istiqomahlah. Apa yang dimaksud dengan istiqomah? Sedikit demi sedikit, lama-lama menjadi bukit. Insya Allah akan terlatih. Karena yang namanya sifat royal ini atau pelit ini harusnya dilatih. Tidak lahir dari diri sendiri. Semoga kita semua menjadi orang-orang yang tidak pelit dalam hidupnya. Jamaah. Oh jamaah. Alhamdulillah. Subhanallah, ada sebab ada akibat. Kita sebabnya senantiasa pelit terhadap istri, maka akibatnya istri bisa cuek, istri bisa tidak melakukan amanah, tidak melayani suami. Kenapa? Karena pelit. Nah, kita tahu bagaimana caranya untuk bisa menghilangkan rasa pelit tersebut. Yang pertama adalah hilangkan rasa takut. Karenanya ada doanya, Allahumma inni a'udzubika minal jubni wal bukhli. Dari rasa ketakutan, ya Allah lindungi kami dari rasa ketakutan dan kekikiran, pelit, medit. Kita berdoa kepada Allah, jangan sampai hati ini begitu takut akan masa depan. Ya Allah, nanti bagaimana? Wa may yatawakkal 'alallah fahuwa hasbuh. Barang siapa yang bertawakal kepada Allah, Allah akan cukupkan. Allah akan memberikan rizki dari jalan yang tidak disangka-sangka. Kemudian lihat cermin diri. Kita suka bercermin. Ya Allah, alhamdulillah, Allahumma inni kama hasanta khalqi fahasin khulqi. Kita doa, ya Allah mudah-mudahan Engkau perbaiki juga akhlak kami. Kenapa? Ketika kita bercermin, maka kita akan membandingkan diri kita. Oh, ternyata menjadi orang yang pelit itu tidak akan disenangi oleh orang banyak. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Telah meninggal dunia Pedit bin Koret bin Medit. Kita bilangnya alhamdulillah, syukurin ya. Kenapa enggak disenengin? Orang yang pelit, orang yang medit, orang yang kikir tidak ada yang senang. Kenapa? Karena memang seperti itu. Sudah fitrahnya orang tidak suka orang yang pelit. Maka bercermin terhadap diri sendiri. Oh, saya tidak boleh menjadi orang yang pelit. Kemudian apa? Tanya pendapat orang lain. Karena kadang kita merasa diri kita tidak pelit, padahal orang lain bilang, oh ini pelit. Maka tanya, maksudnya seperti apa ya? Kok saya kurang ya memberi seperti ini? Oh begitu, oh iya Masya Allah. Jadi kita tahu ketika kita saling berintrospeksi diri satu dan yang lainnya. Kemudian apa? Kita jangan sampai tidak memberi. Kita harus nantiasa membeli. Ahabul a'mal ilallah adwamuha wa in qalla. Amal yang Allah cintai sedikit tapi terus menerus. Seperti yang dibilang tadi oleh Ustadz Syam, sedikit. Kita bersedekah sedikit tapi terus menerus. Alhamdulillah kita siapkan walaupun 1000 saja. Untuk nanti kira-kira ada nih pengamen kita berikan. Oh ada nih yang peminta-minta kita berikan. Subhanallah, yang penting istiqomah. Ahabul a'mal ilallah adwamuha wa in qalla. Amal yang Allah cintai sedikit tapi terus menerus. Kemudian apa? Lahirkan rasa bahagia dalam diri orang lain. Subhanallah, para suami,
jangan pelit terhadap istri. Hal yang kecil saja, pelit terhadap mengeluarkan kata-kata yang baik. Al-kalimatut thayyibatus shadaqah. Berkata-kata baik adalah sedekah. Sayang, masakannya nikmat sekali. Subhanallah, sayang engkau cantik sekali. Senantiasa memuji istri. Subhanallah, kullu ma'rufin shadaqah. Setiap perbuatan baik bernilai sedekah. Kemudian apa? Senantiasa kita berdoa untuk suami kita. Mudah-mudahan suami kita Allah berikan hati yang lunak untuk senantiasa tidak pelit terhadap keluarga, menjadikan hartanya halalan thayyibah insya. Ini ada kisah seorang tiga yang memang punya ciri-ciri belang, botak, buta. Si belang ini diberikan anugerah oleh Allah berupa onta. Kemudian si buta yakni sapi. Kemudian apa? Ada juga yang botak diberikan kambing. Subhanallah. Ini malaikat berdoa, engkau ingin ini? Barakallahu laka wa baraka fika. Mudah-mudahan Allah berkahi engkau dan berkahi apa yang diberikan. Subhanallah. Kemudian malaikat datang lagi. Datang kepada si belang. Rupanya dia pelit. Oh tidak, ini harta keturunan saya. Tapi saya musafir, saya butuh ternak, engkau ini sudah banyak sekali. Tidak. Datang lagi kepada si botak. Oh tidak, ini harta saya cari jerih payah saya sendiri. Tapi ketika datang kepada si buta, subhanallah diberikan itu kambing, diberikan itu sapi. Subhanallah, ini adalah ujian untuk kita semua. Harta ujian, anak ujian, istri ujian. Karenanya insya Allah mudah-mudahan kita mampu menghadapi ujian, kita mampu bertanggung jawab kepada Allah. Insya Allah lahir batin kita menjadi sehat, menjadi tentram. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Daun saga beli di Cisaat, semoga bermanfaat. Masya Allah, terima kasih banyak Ustazah Lulu. Tepuk tangan dong buat Ustazah Lulu. Ya Allah, ini Pak Ustadz mohon izin sebelumnya ini mungkin langsung aja kita ambil kesimpulan dari pertemuan kita hari ini nih Pak Ustadz nih, berbicara masalah tema tentang suamiku pelit. Silakan Pak Ustadz. Baik, ayo kepada semua suami dimanapun berada, tanamkan sifat kasih sayang. Kalau kepada orang lain kita mampu memberi, kenapa kepada orang yang seharusnya kita memberikan kewajiban memberi nafkah itu lantas kita tahan? Ketahuilah, orang yang pertama datang ketika kita punya masalah, siapa lagi kalau bukan istri kita, keluarga kita. Carilah orang-orang yang jauh yang engkau berikan, tapi engkau tahan kepada istrimu, anak-anakmu. Tapi yang pertama loncat ketika kita sakit, kita punya masalah adalah istri dan anak-anak kita, keluarga dekat kita. Tanamkan perhatian penuh kepada mereka, bahwa ini tanggung jawabku. Kalau bukan aku yang memperhatikan mereka, kalau bukan aku yang memberikan kepada mereka, siapa lagi? Ketahuilah, ukuran seseorang itu baik tidaknya dilihat dari perlakuannya kepada keluarganya. Ukuran itu orang baik tidaknya, sukses tidaknya, dilihat dari pasangan hidupnya. Kalau memang pasangan hidupnya bahagia, berarti kehidupannya adalah bahagia. Amin. Masya Allah, Alhamdulillah, Alhamdulillahirabbil alamin. Banyak sekali pelajaran kita dapatkan hari ini dari tausiah yang disampaikan oleh para narasumber. Mudah-mudahan apa yang disampaikan tadi bisa jadi pelajaran buat kita semuanya. Amin, amin ya rabbal alamin. Terima kasih banyak buat Tia. Tia boleh sama-sama maju ke depan. Terima kasih banyak juga buat jamaah yang sudah hadir di studio Islam Itu Indah, jamaah dari Cianjur dan juga jamaah dari Pemalang. Tepuk tangan dulu buat semuanya. Ini Masya Allah, terima kasih banyak juga buat jamaah yang ada di rumah juga nih, yang selalu setia menyaksikan Islam Itu Indah. Insya Allah kita akan kembali lagi besok di jam yang sama. Akhirnya saya Fadli mundur diri, mohon maaf atas segala kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.